Hai semua, perkenalkan nama saya Fadila Sania. Di sini saya akan menjelaskan tentang transportasi laut. Ada apa aja sih yang bisa kita gunakan kalau kita lagi ada di laut? Simak ya videonya, jangan di skip. Nah, yang pertama ini ada kapal penumpang. Kapal penumpang adalah kapal yang digunakan untuk mengangkut penumpang. Nah, kapal penumpang ini dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama ada kapal pesiar, kapal samudra, kapal feri, dan kapal yacht. Nah, kapal pesiar ini adalah kapal penumpang yang dipakai untuk pelayaran pesiar. Penumpang menaiki kapal pesiar untuk menikmati waktu yang dihabiskan dalam kapal yang dilengkapi fasilitas penginapan dan perlengkapan bagaikan hotel berbintang. Apa aja sih fasilitas yang ada di kapal pesiar? Yang pertama ada penginapan, yang kedua ada restoran berbintang 5, yang ketiga ada kasino, keempat ada kolam renang, kelima ada pertunjukan hiburan, yang keenam ada perawatan tubuh, ketujuh ada tempat belanja souvenir, dan kedelapan ada tempat olahraga outdoor seperti golf, basket, tenis, dan lain-lain. Ada operator kapal pesiar terbesar di dunia. Ada berapa sih? Ada 7. Yang pertama ada Queen Mary RMS, yang kedua ada The Riviera Oceania Cruise, yang ketiga ada Symphony of the Sea, yang keempat ada MSC Meraviglia, yang kelima ada Anthem of the Sea, yang keenam ada Norwegian Escape, yang ketujuh ada Silver Whisperer. Nah, dari sekian banyak kapal pesiar itu, kapal pesiar apa aja sih yang bisa masuk ke Indonesia? Yang pertama ini ada Genting Dream, yang kedua ada Seven Seas Voyager, yang ketiga ada Princess Cruise. Nah, kota yang sering dijadikan sandaran di Indonesia itu ada di Tanjung Priuk, Jakarta, Tanjung Perak, Surabaya, dan Tanjung Benoa di Bali. Selanjutnya ada kapal samudra. Kapal samudra ini hampir mirip dengan kapal pesiar, cuma yang membedakannya yaitu rute perjalanan. Kapal pesiar berangkat dari suatu tempat kemudian kembali ke tempat yang sama. Nah, kalau misalnya kapal samudra ini berangkat dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Ada kapal feri. Kapal feri merupakan kapal yang digunakan untuk transportasi penyeberangan laut maupun sungai yang mengangkut penumpang beserta kendaraannya. Biasanya kendaraan yang diangkut beragam, seperti mobil pribadi, bus, truk, ataupun semi-trailer. Nah, yang keempat atau terakhir merupakan kapal yacht. Kapal yacht adalah kapal yang digunakan untuk kesenangan, jelajah, atau balap. Nah, kapal yacht ini ada 2 tipe, yaitu yacht besar dan yacht balap. Yacht besar ini bersifat komersial dan tidak boleh membawa lebih dari 12 penumpang. Yacht besar ini bersifat pribadi dan semata-mata untuk kesenangan pemilik dan tamu. Yacht balap ini lebih menekankan kinerja dibanding kenyamanan. Dan yacht ini biasa dipakai untuk kompetisi balap antar yacht. Selanjutnya ada kapal barang. Kapal barang merupakan kapal besar yang memiliki fungsi untuk mendistribusikan pengangkutan barang dalam jumlah besar dan secara massal. Nah, kapal barang ini dibagi menjadi 6 jenis. Yang pertama ada kapal tanker, kapal peti kemas, kapal pengangkut barang curah, kapal derek, kapal tongkang, kapal floating production storage, dan offloading atau FPSO. Nah, saya akan menjelaskan tentang kapal tanker terlebih dahulu. Nah, kapal tanker ini merupakan kapal yang dirancang untuk mengangkut minyak atau produk turunannya. Jenis utama kapal tanker ini termasuk tanker minyak, tanker kimia, dan pengangkut LNG. Lalu yang ketiga ada kapal pengangkut barang curah. Kapal pengangkut barang curah merupakan jenis kapal barang yang memiliki fungsi untuk mengangkut barang-barang seperti batu bara, semen, biji-bijian, biji logam, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada kapal peti kemas. Nah, kapal peti kemas ini adalah kapal yang khusus digunakan untuk mengangkut peti kemas yang standar. Peti kemas diangkat menggunakan kran atau derek khusus di terminal yang dapat dilakukan dengan cepat, baik derek-derek yang berada di dermaga maupun derek yang berada di kapal itu sendiri. Selanjutnya ada kapal tongkang. Kapal tongkang merupakan jenis kapal yang mengangkut barang. Sebenarnya kapal ini tidak bisa disebut sebagai kapal karena dia tidak memiliki mesin sendiri. Tapi kapal ini harus digandeng dengan kapal tunda tugboat. Selanjutnya ada kapal floating product storage and offloading atau FPSO. FPSO merupakan bangunan pengoboran dan penyimpanan minyak lepas pantai yang bersifat portable. Maksudnya portable ini bisa berpindah-pindah. FPSO bisa menjadi konversi dari kapal tanker minyak atau bisa menjadi kapal yang dibangun khusus untuk aplikasi tersebut. Sebuah kapal yang digunakan untuk menyimpan minyak hanya disebut sebagai floating storage dan offloading vessel atau FSO. Lalu ada kapal induk.
Kapal induk adalah sebutan untuk kapal perang yang memuat pesawat tempur dalam jumlah besar. Tugasnya adalah memindahkan kekuatan udara ke dalam armada angkatan laut sebagai pendukung operasi-operasi angkatan laut. Negara mana saja sih yang punya kapal induk? Nah, yang pertama itu ada Amerika Serikat, dia mempunyai 24 kapal induk. Yang kedua ada Italia, mempunyai 5 kapal induk. Yang ketiga ada Prancis, mempunyai 4. Jepang mempunyai 4 kapal induk. Mesir mempunyai 2, Australia mempunyai 2, China memiliki 2, Thailand memiliki 1, Spanyol 1, Inggris 1, Korea Selatan 1, dan Rusia 1. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perahu. Perahu adalah kendaraan air dari berbagai ukuran yang dirancang untuk mengapung atau mengambang yang digunakan untuk bekerja atau melakukan perjalanan di air. Sebuah perahu biasanya terdiri dari satu atau lebih struktur mengapung yang disebut lambung kapal. Nah, sistem pendorongnya ini seperti dayung, baling-baling, pedal, tiang layar, roda pendayung, atau sebuah jet air. Nah, jenis-jenis perahu ini ada banyak. Yang pertama, ada kano. Kano adalah sebuah perahu kecil yang sempit yang biasanya digerakkan dengan tenaga manusia, tetapi juga lazim diberi layar. Bentuk kano umumnya lancip pada kedua ujungnya dan terbuka bagian atasnya, tetapi bagian ini dapat diberi penutup. Yang kedua ada perahu pisang. Perahu pisang adalah jenis perahu karet tanpa mesin yang berbentuk seperti pisang yang digunakan untuk tujuan rekreasi. Perahu pisang bisa melaju dengan ditarik oleh perahu bermesin. Perahu ini ditemukan oleh Glenn Matthews pada akhir tahun 1980-an. Model yang berbeda biasanya mampu dinaiki 3-10 orang. Nah, untuk perahu pisang ini bisa kita temui di Tanjung Benoa, Bali, dan masih banyak lain-lainnya. Yang ketiga ada gondola. Gondola adalah sebuah perahu dayung asal Venesia, Italia. Gondola merupakan sarana transportasi utama Venesia selama berabad-abad dan masih memegang peranan penting dalam sistem transportasi publik di sana sampai saat ini. Gondola digerakkan oleh seorang pendayung yang disebut gondolier. Yang keempat ada jetboat. Jetboat atau kapal jet adalah kapal yang didorong oleh semprotan air yang dikeluarkan dari belakang kapal. Sebuah jetboat menarik air dari bawah kapal ke pompa jet dalam kapal, kemudian mengeluarkannya ke lubang di belakang kapal sehingga kapal dapat melaju di atas air. Selanjutnya ada kayak. Kayak adalah sebuah perahu kecil bertenaga manusia. Biasanya bagian depan dan bagian belakangnya tertutup, sehingga hanya menyisakan lubang seukuran awak. Nah, desain tertutup ini berguna untuk mencegah masuknya air ke dalam perahu. Kayak dilengkapi dengan dayung berkepala tunggal atau berkepala ganda. Selanjutnya, saya akan memberikan rekomendasi wisata menggunakan kapal. Yang pertama, wisata menggunakan kapal adalah di Sungai Mahakam, Samarinda. Menyusuri Sungai Mahakam sepanjang 920 km, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menggagas pengembangan wisata sungai dengan kapal pesiar. Salah satu kapal yang melayani pesiar di Sungai Mahakam adalah kapal pesut betong. Lalu selanjutnya ada Sungai Kalimas, Surabaya. Di Sungai Kalimas ini, wisatawan dapat menyusuri sungai dengan perahu dengan melaju pelan di bawah cahaya lampion. Sekian dari saya, jangan lupa di like, komen, dan di subscribe. Terima kasih.